Ketemu lagi dengan Om Begawan setelah libur Lebaran merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, triwulan pertama saat kondisi ekonomi bangsa kita lagi nggak baik-baik saja, rakyat itu makin nggak paham dengan yang dilakukan pemerintah. Bukan hanya para petinggi, pejabat, menteri-menteri terkait, termasuk sama presidennya, termasuk wapresnya. Waduh, ini sebenarnya pada mikirin kita enggak sih mereka itu yang sudah digaji rakyat. Makin kesini perasaan makin nggak genah aja. Melayani, mengelola negara ini kalau nggak dikelola dengan baik-baik, waduh, negara ini kaya raya indah bagikan surga. Kalau pemerintahnya, para pengelola negara nggak genah ya ciloko ini. Dan baru saja pemerintah Trump, Presiden Amerika Serikat, mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif impor. Lo mau tidak mau, suka tidak suka akan berdampak ke dalam negeri. Jangan dikira lo di sono yang menaikkan tarif itu nggak ada urusannya sama kita. Lo jangan gitu. Itu kan yang nggak paham, yang cuma mikirnya makan sama kenyang aja. Lah wong warga Amerika Serikat mulai pada demo lo. Indonesia memang tidak, atau tepatnya belum bereaksi apa-apa. Lah pejabatnya sih do mudik. Masih do deletar-deletar itu. Masih pada di kampung lah. Tapi tidakkah hal beginian mesti segera disikapi, harus gercep. Ngurus negara kayak ngurus pertanian yang tergantung musim. Dan nunggu perubahan musim baru tumandang gawe. Melihat situasi kondisi. Anehnya Prabowo sebagai kepala negara, Presiden Republik Indonesia, nggak ngapa-ngapain itu seminggu ini. Sudah tahu situasi seperti ini. Nah, usai salat Idul Fitri, maksudnya nggak ngapa-ngapain ya. Oh, maksudnya ya orang mau kelekaran itu enggak. Tiduran ya, enggak, bukan begitu. Melainkan belas tidak melakukan aktivitas kenegaraannya dengan melihat kondisi yang saat ini. Waduh, lo bisa-bisanya sampai hari ini 8 hari loh ini. Negara kita persis kayak nggak punya presiden dan wapres. Belum ada komentar apapun soal kebijakan Amerika Serikat yang akan goncang industri kita. Mau tidak mau yang akan kita rasakan. Dan ada dampak kepada sisi ekonomi kita di Indonesia ini. Ada ancaman serius ini. Lalu pemerintah kayak nggak punya beban. Rupiah sudah tembus 17.000 lebih. Dikomparasikan dengan dolar itu. Yang begegek, mandek, ungkek. Nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Lo alasan rakyat gak pegang dolar, gak main saham, itu logika yang coba disampaikan kepada masyarakat. Nah, kayak dunia itu gak saling terhubung. Itu orang-orang, para pemuja penjilat itu mengatakan jawabnya, rakyat kecil gak mau, gak main dolar, gak pegang dolar, itu goblok ini. Cara berpikir seperti itu. Ini pengaruh, ini yang kita bicarakan global. Ekonomi nasional yang berpengaruh kepada masyarakat. Lah kok jawabannya rakyat nggak pegang dolar, nggak main saham. Parah. Loh, dan kemarin itu Presiden malah bertemu 7 jurnalis, 4 diantaranya pemret alias pemimpin redaksi. Sebenarnya nggak tepat juga sih disebut-sebut sampai ada 7, karena sesungguhnya di situ ada TVRI sama Mbak Nana. Loh, TVRI mau bagaimanapun kita nilai sebagai corong pemerintah. Mau benar mau salah loh ini. Yang ngomong atau bersuara sesuai maunya yang duwe kuasa toh. Nggak mungkin orang lain bisa nyetir. Dan meski status setiap televisi penyiaran publik independen, nah itu belum tercatat TVRI benar-benar memperjuangkan suara publik. Kok mana? Kemarin demo-demo juga nggak disiarin. Lalu Mbak Nana itu kan statusnya itu kan founder narasi, sebuah media yang dikelola atau bersuara dengan kemampuan terbatas. Loh, sekuat-kuatnya Mbak Nana bersuara buat rakyat. Topik atau isu yang ditanyakan kepala negara kepada kepala negara nggak bisa banyak. Nah, sisanya di Kompas, Detikcom, TV Ban, di End Time sama SCTV. Loh, kalau tak tangkap dari beberapa pemberitaan soal pertemuan kemarin, dikabarkan bila jurnalis bebas bertanya katanya, loh mereka tidak ditanya duluan. Mau nanya apa? Ya tidak diminta ngelis daftar pertanyaan. Tapi bagi ngompol, buat Begawan ini, apa yang dijalani kepala negara itu gak akan signifikan memiliki efek ke rakyat, gak ada.
Oke lah, itu sebuah aktivitas yang baik, hanya saja mesti dilihat. Urgensi negara sekarang itu apa? Yang paling penting sekarang yang harus segera diatasi itu apa? Bila presiden bertemu para jurnalis, bukan itu akan menghasilkan omon-omon saja. Ngomong-ngomong, tanya jawab, dan sebagainya. Kita sekarang butuh aksi konkret. Eksekusi yang secepat-cepatnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi dunia yang akan berdampak kepada Indonesia. Yang mesti diatasi pemerintah. Itu penurunan kemampuan daya beli masyarakat. Solusinya piye? Kalau masyarakat nggak bisa beli apa-apa, sehingga pasar jadi sepi, mal-mal sepi, apalagi pasar tradisional. Banyak pabrik tutup. Terus gimana pemerintah? Harus ada solusi. Banyak pengangguran, PHK. Lah pemerintah mau ngapain? Ngono loh, wah. Geding aku nih, kawan tuh. Kalau melihat cara-cara yang dilakukan, apalagi menteri-menterinya itu, termasuk Wamenakar itu, yang ngomong-ngomong itu, yang kemarin malah belasah-belasah, yang tak tangkap dari yang disampaikan Mbak Nana. Unilubis dari IDN itu, serta Pemret Kompas itu Pak Suto, banyak yang menuturkan proses soal bagaimana pertemuan digagas dan bagaimana pertemuan dijalankan. Ada juga kisah para jurnalis bebas bertanya katanya. Kesepakatan jurnalis tidak menanyakan. Apa yang sudah ditanyakan? Termasuk durasi pertemuan yang panjang. Loh, kami semua tidak butuh itu. Melainkan rencana kebijakannya apa, eksekusinya seperti apa. Pemerintah harus melakukan apa solusi untuk mengatasi semua permasalahan di Indonesia. Loh, kabarnya semula itu disetting hanya 2 jam. Waktu pertemuan itu ternyata molor jadi 3 jam. Nah, molor sampai 12 jam. Gak akan ada hasil konkret tuh, berdampak signifikan pada rakyat kalau hanya omon-omon. Loh, sebelum info-info beginian digoreng-goreng, dibombardir, diunggul-unggulkan buat para buzzer-buzzer pemerintah. Lah kita tunjukkan tuh kelemahannya. Bagus sih undang Mbak Nana. TV One sama IDN Time yang selama ini sangat kritis. Artinya pemerintah berusaha seolah-olah demokrasi pada media terbuka. Merasa tidak masalah dikritik. Gitulah. Mungkin maksudnya gitu. Ada banyak yang lain loh, media-media yang kritis pada pemerintah, padahal nggak dilibatkan kok. Misalnya kalau media ada Tempo, ada Merdeka.com, lalu juga Republika dan yang lainnya, terus yang model sejenis narasi punya Mbak Nana, ada Profesor Mahfud misalnya, bukan Mbak Nana aja, ada Profesor Renald Kasali atau Profesor Bagus Mulyadi. Kalau perlu dikatakan Pak Akbar Faisal, mantan politisi yang sekarang lebih banyak menjadi seorang kritisi. Dan lain-lainnya, mereka juga nggak diajak kok ikut serta dalam pertemuan. Cari aman itu pemerintah. Nah, meski sama-sama kritis, jujur saja loh, Om Begawan jarang banget nyimak atau nonton podcast-podcast yang lain. Misalnya Bung Refli Harun, Profesor Amin Rais, Bung Rocky Gerung, Bung Abraham Samad. Kenapa? Terlalu tendensius dan secara subjektif kurang elegan. Om Begawan jadi kita sebagai follower atau konten kreator itu penting meningkatkan kualitas diri juga. Om Begawan nih, jangan dikira loh meski sudah tidak bersekolah, walaupun wis pensiun, tinggal nemenin cucu, kemampuan otak harus ditingkatkan. Meskipun sudah lansia, bahkan berpikirnya, cara berpikirnya harus jangan kalah dengan kaum milenial. Sesuatu yang terus kita asah agar tetap tajam pemikiran kita. Hingga kelak memasuki manula lebih dari 70 sampai 80 tahun, otak kita nggak ikut lumpuh, nggak pikun. Lumpuh bukan selalu urusan fisik loh. Kelumpuhan otak manula lansia sering dikenal dengan pikun itu. Daya ingatnya turun kalau kita nggak melatih dari sekarang. Nah, makanya kita tetap harus pakai ini, isi kepala ini untuk terus berpikir baik dan positif. Terus menyumbangkan gagasan dan ide. Kalaupun dalam bentuk komentar ya silahkan. Ngompolos-ngompolos yang usianya mungkin sudah di atas 60 tahun, tak yakin akan berkurang rasa pikonya. Angger rutin membaca atau nyimak ngompol. Tentu ngatasi kelumpuhan fisik, nyimak atau baca berbagai postingan lah. Tapi ya jangan pakai turun, fisiknya akan kena nanti. Nah, balik lagi ke problem yang kita hadapi sekarang. Pertemuan Prabowo sama para jurnalis itu memperlihatkan pemerintah periode sekarang sampai kelar 2029. Ya mau ngomong-ngomong ngedrak. Cara Jawa ini emang teng-teng crit.
tengok-tengok cerita, tahu lah bahasa Jawa itu. Duduk-duduk bersama sambil ngobrol. Lalu mereka tidak serius untuk mengupayakan bagaimana negara ini makin baik. Bahkan yang katanya mau memberantas koruptor, ya ngomong-ngomong, sederhana saja lah. Selain kebijakan periksa gratis atau cek kesehatan gratis, tolong bisa sebutkan apa program Prabowo yang jian secara umum bisa kita nilai baik. Nah, nek ono sing ngejawab makan bergizi gratis, lewati saja. Sudah berulang kali makan bergizi gratis Begawan Kupas ini, nggak nemu manfaatnya. Lalu sampai partnerku tuh ngajukan topik lagi tuh, tak tolak tuh. Begawan Kupas lagi tuh makan bergizi gratis. Oh enggak, sudah cukup. Ngomong makan bergizi gratis malah marahin mules. Deretan atau rentetan kekurangannya sak tumplak saking banyaknya. Atau mau tanya 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat. Atau tidak impor beras, tidak impor jagung, gula. Alah, embel. Coba sekarang sebut, apa hasil atau sesuatu yang konkret dari pertemuan presiden dengan para jurnalis itu? Hanya mau sekedar nyauri jawab pertanyaan dari jurnalis. Jangankan presiden, bengkawan mau ditanya siapapun siap, ayo. Ngomong sesuatu sebuah program, ngambil posisi positifnya itu sangat mudah. Ngape-ape ke awake dhewe iki gampang. Lho Begawan yakin nih. Para jurnalis kritis macam Mbak Nana, Teh Uni Lubis, Bang Alfianto Dianova dari Detik itu, pasti pertanyaan masih kritis itu. Hanya saja tak prediksi dijawab santai sama Pak Prabowo. Loh yang bisa apa? Kan ya sudah, nggak mungkin ngotot toh. Nggak kayak di debat presiden waktu itu. Bisa lebih dipertajam lagi. Nah, moderator bakal melempar ke jurnalis yang lain. Nah, bakalan dibatasi oleh waktu kalau dilempar-lempar. Dan model pertanyaannya makin dibatasi. Karena mungkin jawabannya semakin nggak bisa dijawab. Lo mau dicontohkan ini? Contoh aja nih. Gimana cara menjawab pertanyaan yang memojokkan? Ingat loh, Prabowo itu jenderal bintang 4 loh. Ketua umum partai, lulusan luar negeri, jadi capres 3 kali, alias pernah debat dalam 3 periode pencalonan. Nek mau ngadepi wartawan, para jurnalis itu kecil. Apalagi itu di ruang tertutup, ya jurnalis nggak bisa apa-apa. Nah ini tak contohkan ini. Misalnya ada pertanyaan gini, Pak ini kan undang-undang TNI diprotes banyak mahasiswa, demo-demo masih saja terjadi. Apakah pemerintah tidak mau mendengarkan suara mereka? Loh misalnya ada pertanyaan segitu. Bagi orang atau politisi sekelas Pak Prabowo, wah cemen kalau jawab gitu. Tak prediksi jawabannya gini, kita kan negara demokrasi, mahasiswa kan bagian penting demokrasi, mereka punya hak suara. Dan apa yang mereka sampaikan itu bagus, ya harus begitu. Kami mendengar suara mereka loh, wes ngono paling jawaban. Nah kita bisa apa kalau sudah dijawab itu? Kan hanya didengar saja. Gak harus diteruskan buat merevisi Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI bablas. Demo ya dibiarkan aja. Loh, atau pertanyaan lain misalnya tentang kebijakan kenaikan tarif impor Amerika. Misalnya ada pertanyaan, Pak, apakah kebijakan pemerintah Trump, Presiden Amerika, tidak mengancam dunia industri kita? Apa rencana yang bakal Bapak jalankan dengan kebijakan Amerika Serikat itu? Nah, kalau ada pertanyaan seperti apa? Lo gampang itu merespon pertanyaan gituan. Lo Pak Prabowo tinggal sodorkan beberapa hal. Sebagai negara sahabat kita prihatin dan tahu kebijakan Trump merugikan kita. Ya kita lumayan dikenakan tarif hanya 32%. Vietnam lebih tinggi, artinya kita lebih beruntung. Nanti kita pikirkan langkah terbaik yang paling pas buat merespon hal itu. Wes mesti ngono tak. Loh apakah jawaban-jawaban tadi bahkan terus dikejar sampai presiden nggak bisa jawab? Ya enggak, cukup sampai di situ. Jurnalis TVRI Valerina Daniel yang moderatori pertemuan itu pasti akan menggeser, akan melanjutkan ke pertanyaan yang lain. Alasannya supaya merata dan dalilnya waktu terbatas akhirnya. Masih ada pertanyaan yang dari yang lain, masih ada topik atau tema yang juga butuh diperdalam. Lah nek ngono piye? Nggak tuntas, makanya agenda pertemuan presiden dan jurnalis kalau berhubungan oyo-oyoan kayak itu tidak akan efektif dan signifikan. Bias akhirnya. Lo mestinya
Bila memang benar atau ideal, itu ketemunya ya satu-satu lah. Dikasih waktu paling tidak 1 jam wawancara setiap stasiun TV dan sebagainya. Itu baru bisa tajam. Ya namanya media kan punya visi atau keseriusan dengan topik atau tema tertentu. Gak mungkin akan ditanyakan. Nah kalau model wawancara personal, Lembagawan sih gak yakin. Itu akan dijalankan atau diagendakan sama pemerintah. Ya hanya didengar, dicatat aja. Tutup buku selesai. Lah Presiden Prabowo paling banter tuh hanya bersedia diwawancari sama TVRI dan Kompas saja. Dengan media lain pasti bakal banyak alasannya. Sekretariat Negara bakalan beralasan. Terlalu banyak media yang butuh waktu mengajukan permintaan wawancara. Kalau semua dituruti akan menghabiskan waktu kepala negara. Makanya akan dikelompok-kelompokkan. Nah padahal bila melihat aktivitas atau kegiatan Presiden sekarang ini, sebulan menyediakan waktu 1 jam saja. Buat 1 atau 2 media, itu sangat bisa. Mudah sebenarnya. Untuk masyarakat supaya paham, apa yang dimaksudkan, tujuan Presiden, program yang akan dijalankan untuk mengatasi upaya-upaya masalah nasional ini. Kan Presiden yang sekarang, umplek-umplek, atau jangkauan aktivitasnya muter-muter di ibu kota saja. Sesekali saja keluar Jakarta, dan itu paling 1-2 titik. Sehingga sebenarnya tersedia banyak, cukup waktu. Sebagai rakyat ini, jujur saja Bengawan, sudah pesimis. Ilfil, negara ini sampai 2029 bisa banyak mikir rakyat. Rakyat akan mikir dirinya sendiri. Jangankan mikir rakyat, target pertumbuhan ekonomi 5,5% saja. Bakalan buat alot, angel. Nek gak percaya, lihat saja. Akhir tahun ini, tahun 2025, apa hasilnya? Kita lihat bersama-sama. Maka pemerintah harus mendengarkan apa yang disampaikan para jurnalis, apa yang disampaikan para praktisi-praktisi ekonomi dan hukum. Untuk negara ini jangan sampai bobol-bobol atau kesulitan dalam ekonomi dan sebagainya. Itu ya. Penyampaian Bengawan, salam Bengawan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Dadah.